Santapan Harian Sabtu 12 September 2020. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-104 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-35. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-19 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelumnya mari kita berdoa. Roh Kudus, mampukanlah kami memahami sabda-Mu saat ini di dalam Kristus yang menguatkan kami. Amin. Mazmur 104 ayat 19 sampai 30. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Sahabat Santapan Harian, makin canggih teknologi gawai dan aplikasi media sosial yang ada di dalamnya membuat jarak kejahatan dengan kita semakin pendek. Peristiwa kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, kecelakaan, dan lainnya bisa difoto, dikirim, dan ditampilkan melalui gawai dengan vulgar tanpa perlu disensor terlebih dahulu. Berbagai masalah kejahatan itu membuat kita merasa tidak nyaman, khawatir, dan juga takut. Seolah-olah peristiwa kejahatan itu sangat dekat di sekitar kita. Ayat 19 hingga ayat yang ke-30 berbicara tentang Allah yang memelihara ciptaannya. Pemeliharaan Allah tidak terbatas pada hewan-hewan yang tidak berbahaya bagi manusia. Ia juga memperhatikan hewan-hewan buas yang menakutkan seperti singa. Bahkan lewiatan pun dipelihara oleh Allah. Kata lewiatan hanya muncul 5 kali dalam Perjanjian Lama yang menunjuk kepada binatang raksasa yang hidup di air. Ini bisa paus, lumba-lumba, buaya, naga, dan juga binatang mitos raksasa yang digambarkan seperti ular berkepala 7. Semuanya menggantungkan hidupnya pada pemeliharaan Allah. Mazmur ini menggambarkan Allah sebagai Allah yang maha tinggi, tetapi Dia mau mendekat dan peduli terhadap kebutuhan dasar ciptaannya, yaitu makan dan minum, agar kelangsungan hidup mereka terjamin. Ia adalah Allah yang layak dipuji, ditinggikan, disembah, dan dimuliakan. Uniknya hal ini dikaitkan dengan penghiburan bagi orang percaya yang akan melihat lenyapnya orang-orang fasik. Mereka akan mengalami kedahsyatan Allah yang mengerikan. Terkadang kita takut kalau hal buruk akan menimpa hidup kita. Namun kita harus percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak akan membiarkan kejahatan orang-orang fasik merajalela. Dalam murkanya, Ia membuat orang-orang fasik mengalami kengerian karena hukuman Allah. Ia akan mengadili mereka satu persatu tanpa pandang bulu. Karena itu, arahkanlah hidup kita kepada Allah dan lakukanlah kehendak-Nya atas hidup kita. Jalanilah hidup yang kudus dan tidak bercela agar kita terhindar dari murka Allah yang mengerikan. Mari kita berdoa. Kami mengarahkan hati dan hidup kami hanya kepadamu, ya Allah.
Di dalam anugerah kasih-Mu Kristus, kami bertelut. Amin.